Shalom Bapak Ibu Jemaat SLCC dimanapun berada. Saya ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online kami. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati saudara. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat ini bersama-sama. Kami percaya di saat kami memuji menyembah-Mu, biarlah hadirat-Mu melawat setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Ambil alih ibadah ini Tuhan dengan kuasa hadirat-Mu yang kudus. Kami sambut hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari pujikan pujian ini dengan sepenuh hati, katakan Tuhan rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh, ku nanti Engkau Allah kuasa kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Semua sendiri katakan bersama. Ku nanti Engkau. Ku sembah Engkau
hati katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang di bait kudus-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Terang-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya. Ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya. Selamanya. Ku mau lebih menyembah-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam, ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
Kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk mendengar setiap kebenaran firman Allah. Kita tunduk kepala, kita angkat satu pujian yang menyatakan segenap hati, segenap jiwa kami berikan kepada Engkau. Oh, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Demikian pujian ini berkata, biarkan yang terbaik dari kami boleh memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Bapa, kuduskan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Bajak sehingga jadi tanah yang keempat, yang subur, sehingga firman-Mu tidak sia-sia. Kami menaklukkan pikiran dan segala kecerdasan kami di bawah firman-Mu. Artinya pikiran dan kecerdasan kami digunakan untuk memahami firman-Mu, bukan mengatur firman-Mu. Hari ini Tuhan, berikan kami kekuatan untuk memberi yang terbaik. Beri dari kehidupan kami. Dalam satu nama-nama Yesus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama kita katakan, amin. Di tempat kita masing-masing, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita dengan bertepuk tangan, saudara. Tuhan begitu baik dan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus diberkati dengan kesehatan, kekuatan, anugerah senantiasa. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, ayo kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa mengubahkan kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini, menjadikan kita pribadi yang semakin setia dan semakin memberi yang terbaik bagi Kristus. Kita buka Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-12. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Di dalam anugerah dan berkat Tuhan, biarkan firman Tuhan memberikan kita kekuatan dan kita baca bersama-sama. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan, memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya.
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kita akan belajar secara komprehensif, sehingga kita mampu melihat ayat ini tidak kita telan mentah, tapi kita betul-betul memahami maksud Tuhan seperti apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan juga berkata, kalau kita mau menghitung setiap berkat Tuhan, maka kita akan jadi heran. Kita akan kagum akan kasih-Nya kalau kita hitung setiap berkat-berkat Tuhan. Setiap kita bangun pagi, kita bersyukur, saudara. Apa yang lebih saudara pikirkan? Mempersoalkan masalah hari ini, lebih fokus kepada persoalan-persoalan yang saudara hadapi hari-hari ini, ataukah saudara fokus dengan bersyukur? Dalam arti menghitung setiap berkat Tuhan. Saudara lebih fokus yang mana ini? Saudara lebih fokus kepada masalah yang nanti saudara hadapi, atau saudara lebih fokus kepada menghitung setiap berkat Tuhan? Mana yang lebih menguasai hati kita? Masalah atau kebaikan Tuhan? Kalau kita fokus kepada masalah yang akan kita hadapi, maka biasanya kita kesampingkan berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau kita hitung berkat Tuhan, kita akan jadi heran dan berkata, masalahnya pasti selesai. Berkat Tuhan saja begitu besar, maka masalah saya pasti selesai. Berkat Tuhan begitu banyak. Marilah kita pikirkan, saudara. Yuk kita hitung berkat Tuhan. Kesehatan yang kita terima. Kalau saudara menghitung dari faktor kesehatan berapa juta sehari. Ada orang yang masuk di rumah sakit, saudara. Kamarnya bisa 2 juta, 5 juta per hari. Belum obatnya 2 juta per hari. Apalagi sekarang ya saudara yang kena coronavirus. Saya kemarin dengar kesaksian dari teman di Bandung. Untuk dapat sembuh karena dia punya penyakit bawaan, butuh 300 juta untuk bisa 14 hari karantina dengan obat-obatan yang begitu mahal karena orang ini punya penyakit bawaan. 300 juta dalam 14 hari. Coba saudara kalikan 1 tahun dan kalikan usia saudara. Banyak sekali bukan? Berkat Tuhan yang kita terima. Itulah kita. Tidak mensyukuri dan tidak mencoba menghitung. Kita lihat janda ini. Kita belajar, saudara. Tuhan sedang mengajar, bukan mencari kesalahan. Pada suatu kali Yesus menghadapi peti persembahan. Yesus ada di dekat peti, saudara. Melihat setiap orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Jadi persembahan zaman dulu tidak kantong beredar, saudara. Tidak kantong beredar, gitu tidak, saudara. Tapi apa saudara, orang maju ke depan, memberikan kurban. Nah, Tuhan ada di dekat peti persembahan. Dan melihat satu-satu orang memberikan kurban. Bukan berarti Tuhan mencari kesalahan dan melihat berapa banyak duit yang masuk ini. Berapa banyak duit yang masuk, tidak. Allah melihat hati. Bapak Ibu Saudara terkasih. Begitu banyak orang, bahkan orang-orang kaya memberi persembahan. Tapi tidak satu pun menyentuh hati Tuhan. Sampai kepada seorang janda miskin. Memberi hanya 2 peser, mata uang terkecil pada saat itu. Tapi Tuhan berkata kepada murid-muridnya dan semua orang di situ. Janda ini memberi paling banyak dari antara yang lain. Karena memberikan seluruh nafkahnya, seluruh gajinya, seluruh hartanya diberikan. Mari kita tilik hati kita, saudara. Persepuluhan memang bukan hal yang kemudian jadi patokan. Kita harus memberi 10%. Karena yang Tuhan inginkan adalah kehidupan kita. 10% haknya Tuhan, tidak hanya 10% sebetulnya. Semuanya haknya Tuhan sebetulnya.
Kalau lihat Tuhan terpesona dengan semua yang harus kita beri yang terbaik. Tuhan tidak lihat jumlah banyaknya, tapi Tuhan lihat hati kita. Hati janda ini menyentuh hati Tuhan dengan persembahan uangnya. Saya ingin ajak kita memuliakan Tuhan dengan uang kita, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Dan dari hati kita, dalam bentuk uang, kita menyenangkan Tuhan, saudara. Tidak hanya dengan pujian, penyembahan, setiap pagi kita berdoa, oke. Tapi iman membutuhkan langkah yang besar untuk kita punya kapasitas hati yang besar. Dari hati janda ini sampai kepada hati Kristus. 10% kan haknya Tuhan, itu dalam perjanjian lama, dan banyak orang memperdebatkan tentang persepuluhan, persembahan, kurban sulung, dan banyak pertentangan ada. Tapi saya mau bicara hari ini sebagai hamba Tuhan, semua yang ada pada saudara itu haknya Tuhan, itu miliknya Tuhan. Saudara tidak bisa tahan. Kalau Tuhan perintahkan beri, saudara harus beri. Kalau Tuhan gerakkan hati saudara, saudara harus taat. Karena bukan hanya 10%, bukan hanya persembahan sulung miliknya Tuhan, seluruh hidupmu miliknya Tuhan, saudara. Yang Tuhan lihat bukan jumlah atau prosentase, tapi obedience, ketaatan saudara. Janda ini begitu taat, mempersembahkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saya tidak akan berbelit-belit pada pagi hari ini. Kenapa kita harus beri persembahan? Salah satunya, yang pertama tadi kita belajar, karena seluruh kehidupan kita, apa yang kita punya haknya Tuhan. Tidak hanya 10%. Kalau kita cuma beri 10%, kemudian kita merasa berat, apalagi Tuhan minta semuanya. Saudara, kita sudah diberkati. Begitu berat bagi seorang janda ini memberikan semuanya. Saya percaya begitu berat. Kalau hati saya ada di posisi janda ini, mungkin saya tidak bisa beri semua harta saya. Semua nafkah saya beri di depan. Semua. Butuh iman yang begitu besar, saudara. Butuh iman yang begitu besar, karena setelah itu mau makan apa, pakai apa, kita nggak ngerti. Butuh iman yang begitu besar untuk bisa seperti janda ini. Saudara, Rasul Paulus pernah menggerakkan jemaat di Korintus untuk memberikan persembahan bagi jemaat di Yerusalem yang saat itu kekurangan uang. Kita buka 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9. Ayat yang pertama, tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepadamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu. Kepada orang-orang Makedonia, kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu, agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang kukatakan. Di perikop ini judul pengumpulan uang untuk Yerusalem. Paulus menggerakkan orang-orang kaya di Korintus untuk ayo beri saudaramu. Saudaramu di Yerusalem butuh uang. Mereka tidak hanya ditindas dan kekurangan, tapi mereka betul-betul perlu bantuan. Lalu di ayat 6, Paulus menuliskan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Lalu saudara, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, apakah kita peka terhadap sekitar kita? Yang pertama, kenapa kita harus beri? Karena semua dalam hidup kita milik Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus memberikan apa yang ada pada kita? Karena Tuhan titipkan berkat tidak hanya untuk kita telan dan kita habiskan. Maaf jika pilihan kata saya cukup tajam. Semua berkat yang Tuhan berikan untuk kita tidak semua untuk kita telan, tapi perlu kita bagikan. Mungkin ada sebagian berkat yang Tuhan titipkan kepada kita untuk diberikan kepada orang lain. Jangan jadi saluran yang tersumbat.
Jangan seperti jemaat di Korintus yang harus diingatkan terus-menerus. Saudara, kita perlu peka dengan sekitar kita. Firman Tuhan berkata, kalau engkau memberi makan seorang dari antara orang miskin ini, engkau seperti memberi makan aku. Kalau engkau memberi baju dan jubah kepada orang-orang miskin ini dan selimut, engkau sedang memberi baju kepadaku. Saat ini kasih kepada Tuhan. Kalau saudara ingin beri Tuhan baju, saudara ingin beri Tuhan makan, menyenangkan Tuhan dalam tanda kutip, saudara ingin menyajikan makanan kepada Kristus, ingin membelikan baju kepada Tuhan, berikan kepada orang miskin, berikan kepada orang tidak mampu. Yesus yang berkata demikian. Kalau engkau melihat menghidupi mereka, engkau memberi makan mereka, engkau memberi minum mereka, maka engkau memberi makan dan memberi minum aku. Saudara, yang kedua, Tuhan menitipkan berkat-berkat untuk orang miskin di dalam kehidupan kita. Kalau saudara diberkati, ingatlah mereka yang butuh sentuhan tangan saudara. Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini, banyak orang membutuhkan kita. Jemaat SLCC Solo dan siapapun yang mendengar ini, saya gerakkan hati kita, juga hati saya untuk beri untuk Tuhan yang terbaik. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kesimpulan, saudara. Ayo beri yang terbaik selagi kita masih ada. Ayo beri yang terbaik selagi Tuhan masih beri pekerjaan kepada kita. Kita masih bisa kerja, saudara. Kita masih bisa kerja, kita masih bisa produktif. Ayo jadi berkat. Selama kita masih ada kesempatan, ayo jadi berkat. Dan semuanya biar memuliakan Tuhan. Saya tidak panjang pada pagi ini. Saya kira firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini cukup jelas untuk mendorong semua jemaat dan mendengar. Ayo, jangan tahan setiap berkat Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita beri, Tuhan akan melimpahkan segala sesuatu. Bahkan kita akan berkelimpahan kasih karunia dan segala kebajikan akan mengikuti kita. Haleluya. Menabur tidak rugi karena pasti akan menuai. Memberi tidak rugi karena Tuhan pasti akan memberkati saudara. Kita berdoa, kita siapkan perjamuan kudus kita. Kita persiapkan perjamuan kudus, saudara. Terlebih dahulu kita angkat tubuh Kristus. Sudah bisa pakai apa saja ada di sekitar saudara yang memungkinkan. Yang penting iman kita. Kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan. Bapa di surga, Engkau begitu baik, memberikan tubuhmu, nyawamu bagi kami. Hari ini Engkau begitu luar biasa dengan kematianmu, memberikan tubuh yang baru bagi kami. Juga tubuh kemuliaan ketika nanti kami terangkat dalam kerajaan. Bapa, izinkan kami hari ini mengakui setiap dosa kami, pelanggaran kami, dan memperbaharui iman kami untuk kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Agar hari ini yang pertama, Bapa, dalam bulan ini, minggu yang pertama, kami menyatu dengan tubuh Kristus. Tubuh kami diperbaharui. Haleluya. Angkat tubuh Kristus, berdoalah dengan iman yang sungguh bahwa tubuhnya menyatu dengan tubuh kita. Dan makanlah, saudara. Kita angkat darah Kristus dengan tangan kanan kita. Imani dengan sungguh. Kami angkat darah-Mu, darah penebusan bagi kehidupan kami, yang membebaskan kami, menebus kami, menghancurkan manusia lama, dan memampukan kami dan memeteraikan kehidupan kami, agar kami sampai kepada kerajaan. Inilah darah-Mu, inilah cawan pengucapan syukur yang Kau sediakan, yang penuh kasih karunia bagi kehidupan kami. Kami tidak sama lagi, jiwa roh kami dibasuh, tubuh kami dibasuh. Terimalah darahnya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya.
Kita akan akhiri ibadah kita angkat tangan kita. Bapa di surga, terima kasih buat pengajaran pada pagi hari ini. Kami dilatih untuk beri yang terbaik dari kehidupan kami. Dan hari ini Bapa, kami ingin akhiri ibadah ini. Hamba memberkati setiap orang-orang yang dalam bulan Mei kemarin berulang tahun, jemaat atau siapapun. Tuhan memberkati dengan kelimpahan, umur panjang, kekayaan, kemurahan, kesehatan mengiringi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Mei. Dan untuk bulan Juni, Tuhan akan memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, pelayanan kami dalam bulan Juni, semua dalam anugerah Bapa. Kita angkat tangan saudara. Diberkatilah engkau yang mendengarkan, berkatilah engkau yang percaya, diberkatilah engkau yang menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Diberkatilah pekerjaanmu, aspek hidupmu, aset hidupmu, dan semua hal dalam hidupmu. Sawah, ladang, keluarga, suami, istri, anak, cucu, menantu dalam berkat Tuhan senantiasa, dulu, sekarang, sampai Dia datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bersama-sama kita katakan amin. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Raja kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.